Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah Pentakosta di hari keempat pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada dalam perjalanan pulang mungkin dari kantor, yang ada di rumah, baik dimanapun berada. Apa kabar? Pasti Yesus Maha Dahsyat. Apapun keadaan kita saat ini, sehat, sakit, kelebihankah, kekurangankah, atau apapun itu semua, kita hanya punya satu yang menguatkan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang Maha Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini mari kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, mau masuk dalam hadirat Tuhan. Layakan, kuduskan, sucikan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus di hari keempat ini, itu juga boleh terjadi, pencurahan Roh Kudus boleh terjadi atas setiap kami Tuhan, menjamah kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu berikan kami Bapa hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, agar kami dapat menjangkau mereka Tuhan. Dan melalui pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus juga boleh menjamah setiap hati mereka Tuhan, jiwa mereka. Mereka boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Juru Selamat hidup mereka. Hamba mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus juga memimpin ibadah hari keempat Pentakosta ini dari awal hingga akhirnya. Urapi setiap kami hamba-hambamu yang melayani, khususnya hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kami Tuhan, dan hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian, di mana kita pada saat ini, kita mau meminta kepada Tuhan, roh keberanian, roh yang rela melayani, untuk setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat hidup mereka. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kami rindu dan kami mau Tuhan Yesus. Berikan roh dalam setiap hati kami, roh yang rela melayani Tuhan. Roh keberanian untuk memberitakan Injil kepada setiap jiwa-jiwa, khususnya mereka yang belum percaya Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Beri
Puji Tuhan, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita jumpa lagi di ibadah hari keempat dalam rangkaian 10 hari doa Pentakosta. Sekaligus malam hari ini adalah malam doa misi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pada malam hari ini kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk kami berjalan terus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat di hari keempat ini, sehingga kami yang merindukan pencurahan Roh Kudus boleh terjadi, pertolongan, mujizat, dan segala sesuatu yang kami rindukan, semuanya boleh berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirman-Lah bagi kami Tuhan pada malam hari ini, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Salam, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar? Ya, seluruh anggota mitra doa, mitra daya, mitra misi yang hadir yang ikut menyaksikan dan turut beribadah pada malam hari ini. Salam kegerakan misi. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama akan kita lihat satu kebenaran firman Allah di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9. Kisah Rasul 18 ayat 9, demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Yang saya garis bawahi adalah di ayat ke B, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca perikop ini adalah merupakan pesan dari Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Ya, Paulus yang kita kenal adalah Paulus yang menjadi pemberita Injil, yang menjadi seorang martir yang hebat di zaman Perjanjian Baru. Tapi sebelumnya saya sudah sempat baca flashback belakang ya. Saulus ini ternyata orang-orang yang hidupnya justru kebalikan dari orang-orang yang senang memberitakan Injil. Ya, di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 di situ dikatakan kisahnya waktu itu Saulus masih muda, ya, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Stefanus yang adalah martir Tuhan harus mati karena dia memberitakan Injil Tuhan. Tapi justru ketika Saulus pada saat itu melihat begitu, dia bukannya bertobat tapi justru malah dia setuju dan akhirnya dia ikut mengobarkan, ya, bukan mengobarkan Injil tapi mengobarkan kekejaman, ya. Dia bahkan di ayat di dalam Kisah Rasul di situ dikisahkan bahwa dia menyeret orang-orang muda, orang-orang tua yang mau mendengar firman Tuhan, dianiaya, dibunuh, bahkan dipenjara. Bahkan yang lebih kejam lagi pada saat itu, dia minta kuasa dari imam-imam besar untuk dapat surat perintah, ya. Tapi ingat saudara, Roh Kudus yang kita punya, ya, Roh Allah yang kita punya, ya. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 di situ dikatakan, rancanganku adalah bukan rancanganmu, jalanku adalah bukan jalanku. Ternyata apa yang saya pikirkan, mungkin Bapak Ibu Saudara pikirkan, Saulus ini nggak layak untuk memberitakan Injil. Tapi justru Tuhan pakai orang yang demikian untuk memberitakan Injil. Aneh kan? Ya, apa yang nggak kita pikirkan, orang jahat, orang yang sudah membunuh kok bisa dipakai Tuhan. Ya, inilah kedaulatannya Tuhan. Ya, kita nggak bisa orang yang baik nanti harus begini atau orang yang jahat harus begini, tidak. Tapi kalau Tuhan sudah mau, tidak ada yang bisa mencegahnya. Amin. Ketika Saulus masih muda, ya, ketika Saulus berbuat jahat, justru dia dipakai oleh Tuhan. Ya, bahkan dalam kisah tersebut Ananias, ya, seorang murid Tuhan, ya, yang di situ menjamah, yang menumpang tangan ke atas Saulus, ya, di situ juga pernah berdebat dengan Tuhan. Tuhan, orang ini saya dengar di Yerusalem sendiri, di kota kelahiran Yesus sendiri, dia ini adalah orang yang suka menganiaya. Kenapa Tuhan pakai? Tuhan katakan apa? Ya, aku telah memilih dia untuk memberitakan Injil ke Israel, bahkan di Yerusalem dan di mana-mana bagi bangsa-bangsa, bagi raja-raja. Ini hal yang luar biasa. Jadi ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita, ya, ingat, ya, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Ya, inilah modal kita. Siapapun bisa, ya, nggak usah Tuhan pakai orang jahat. Kita orang-orang baik kita bisa, ya. Jadi pada malam hari ini, ya, di dalam firman Tuhan ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah jangan takut,
Ya, jangan takut ini banyak menerpa anak-anak Tuhan zaman sekarang ya. Jangan takut itu banyak menekan semangat berkobar-kobarnya anak-anak muda, orang tua yang ingin memberitakan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8, Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Kenapa disebut memberikan kekuatan? Karena memang pada saat ini ya, takut itu udah membelenggu kehidupan orang-orang Tuhan, murid-murid Tuhan zaman sekarang ya. Orang-orang Tuhan maunya sekarang instan ya, nggak mau. Udah ada kok orang lain, udah ada pendeta, udah ada hamba-hamba Tuhan, udah ada orang yang memberitakan Injil. Untuk apa lagi kita ya? Nah, roh ketakutan inilah yang mematikan api kobar nyala-nyalanya Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam pemberitaan Injil. Padahal Injil itu adalah kekuatan Allah, dan misinya ya, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik itu adalah isi hatinya Tuhan gitu ya. Jadi semua murid-murid Tuhan yang sudah percaya pada mengikut Kristus harus memiliki api yang tetap membara ya. Kalaupun saudara nggak punya kemampuan, tapi ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau Roh Kudus ini ditanamkan di dalam hati saudara, dan Roh Kudus ini akan menumbuhkan ya. Di dalam Lukas 12 ayat 12 kita nggak bisa ngomong, tapi Lukas 12 berkata pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana kita harus bicara, bagaimana kita harus ngomong ya. Jadi nggak ada sebetulnya dasar untuk dasar ketakutan bagi saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Siapapun, muda, besar, kecil, orang tua, lansia, semuanya harus memberitakan firman Tuhan dan jangan takut. Yang kedua adalah di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9b tadi dikatakan, setelah jangan takut, teruslah memberitakan firman. Teruslah memberitakan firman. Jangan terputus. Jangan nanti kalau lagi mood yuk kita beritakan firman. Tapi kalau udah lagi slow down dulu lah ya. Contohnya waktu pandemi ya. Waktu pandemi tahun 2019 awal ya, atau tahun 2020, gereja-gereja semua tutup. Wah, iblis bersenang-senang mungkin gitu ya. Pemberitaan firman Tuhan tutup, semua anak-anak Tuhan gak usah ke gereja, tutup. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata medsos, gadget semuanya berkuasa ya. Artinya berkuasa, dipakai di mana-mana. Bukannya semakin tertutup itu pemberitaan Tuhan, tapi justru semakin merangsek ke pedalaman-pedalaman. Orang yang punya HP semuanya berlomba-lomba memberitakan firman Tuhan dari dalam handphone saudara ini. Ya, semua gereja-gereja yang tadi tidak tahu khotbahnya di mana, kita jadi sekarang jadi pada tahu, dan sampai saat ini ternyata semakin ditekan firman Tuhan semakin bertumbuh. Jadi nggak ada alasan untuk saudara udah deh nggak usah memberitakan Injil, udah ada ini ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3 dikatakan, siap sedialah waktunya ya, beritakanlah firman, siap sedialah waktunya. Kalau sudah nggak siap ya harus siap, kalau sudah siap bagus kan gitu ya. Saudara harus siap ya. Di dalam Roma 10 ayat 14-15 di situ dikatakan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan ya, berseru kepada Tuhan. Tapi gimana kalau orang yang berseru itu dia nggak percaya sama dia ya, nggak percaya sama dia, nggak ada yang memperkenalkan ya. Gimana kalau ada yang mempercayakan dia, tidak ada yang memberitakan tentang Tuhan Yesus ya, nggak ada yang memberitakan. Gimana dia bisa dengar Tuhan Yesus kalau nggak ada yang diutus ya. Jadi deretan-deretan inilah yang dipakai Tuhan untuk memberitakan, tetap memberitakan firman Tuhan terus menerus tanpa berhenti ya, karena waktunya Tuhan sudah dekat ya. Nanti suatu saat orang udah nggak akan lagi cari firman, orang nggak cari ini, udah hal-hal duniawi semua. Sekarang jika akhir zaman semua udah ya, yang masalah rohani disingkirkan ya. Udah orang udah bersifat udah hedonisme, mereka udah berukuran pada materi duniawi belaka ya. Orang-orang rohani, makanya ayat firman Tuhan katakan orang-orang yang semakin ada dalam penampian ya, dalam penampian Tuhan ini orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang moderat, orang-orang yang betul-betul radikal kepada Allah gitu, yang benar-benar kepercayaan pada Yesus ya. Bukan orang yang dulu udah hebat terus nanti jadi yang terbelakang, yang terbelakang jadi yang terkemudian. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah jangan diam. Nah, jangan diam ini yang paling dinikmati oleh anak-anak Kristen zaman sekarang ya. Udahlah cari aman aja istilahnya ya. Diam-diam aja lah gitu ya. Nggak usah bergerak ke sana, nggak usah bergerak ke sini. Yang penting cari aman.
Justru anak-anak muda yang sekarang ini harusnya lebih reaktif gitu, karena orang-orang tua yang saat ini ada adalah orang-orang tua yang ada pada saat ini melayani Tuhan, itu nanti generasinya udah akan berganti ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 di situ Paulus katakan ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Tuhan. Dikatakan celakalah aku. Ini satu pernyataan yang sangat ekstrimnya dari Rasul Paulus. Celakalah aku kalau tidak memberitakan firman Tuhan. Gimana kalau murid-murid Tuhan berkata demikian? Celakalah aku kalau tidak memberitakan firman Tuhan. Ini menjadi hal yang bagus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin terus dipakai Tuhan, pakai ayat ini. Celakalah aku kalau tidak memberitakan firman Tuhan. Berani Bapak Ibu Saudara? Ya, ini berarti saudara udah melekat benar kepada Tuhan. Ya, kalau saudara mendiamkan firman Tuhan, ya, saudara berarti tidak peduli lagi dengan kejahatan, tidak peduli dengan anak-anak kita yang menjadi korban daripada narkoba, korban kejahatan ya. Karena iblis tidak tinggal diam ya. Dia mengaum-ngaum mencari mangsa yang akan ditelannya ya. Kalau kita baca ada orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, rohnya itu lari, tapi dia mencari tempat yang kosong dan akan kembali dengan 7 roh yang lebih jahat. Artinya apa? Kalau kita diam ya, kita bersifat pasif, wah, kita nggak tahu dunia akan dibawa kemana ya. Yang keselamatan itu nggak ada, tapi kita umat Kristen harus terus menerus, jangan diam, terus bergerak ya. Kobarkan api daripada Tuhan, kobarkan roh yang menyala-nyala buat Tuhan ya. Event 10 hari doa Pentakosta ini sangat penting ya. Kita menunggu kuasa daripada pencurahan Roh Kudus. Kita akan dibekali. Ketika Tuhan memberitakan untuk memberitakan Injil, Tuhan nggak mungkin menyediakan bekalnya ya. Kalau seorang tentara yang mau maju berperang, nggak mungkin dia nggak disiapin apa-apa. Minimal dia ada senjata, ada peluru, bahkan ada pisau komando ataupun apapun. Dan kalau kita mau berjuang juga kita harus perlu latihan ya. Jadi 3 poin ini, jangan takut, teruslah beritakan Injil dan jangan diam. Ini harus ada benar-benar di dalam hati orang-orang yang memiliki hati orang misi. Ya, khususnya tadi saya bilang mitra daya, mitra dana, mitra doa, semuanya harus memiliki hati ini ya, karena ladang kita akan luas. Yesaya 44 ayat 3 berkata, aku akan mencurahkan rohku ke tanah yang kering, memberikan hujan lebat kepada tanah yang gersang, dan akan memberkati anak-anakmu, memberkati cucumu. Artinya apa? Ada orang-orang yang haus akan kebenaran, ada orang-orang yang haus akan rindu akan kuasa roh Allah. Nah, inilah tugas-tugas kita ya. Tuhan enggak hanya berdoa buat orang-orang yang menjalankan misi. Justru ketika Yesus berdoa kepada murid-muridnya ketika diutus ya, entah murid-murid yang 12 orang, entah 70 orang yang 70 orang tambahan, di situ dikatakan, aku tidak hanya berdoa kepada Bapa hanya untuk orang-orang yang menjalankan pemberitaan Injil, tapi justru Tuhan Yesus berdoa juga orang-orang yang akan disampaikan berita firman Tuhan, yang akan ditargetkan oleh murid-murid Tuhan ini. Udah didoakan semuanya, sudah lengkap. Tinggal kita mau nggak kita berjalan misinya, memberitakan Injil Tuhan. Ya, lagu ini rapnya berkata, Tuhan inilah tugas kami. Ya, berikan kami keberanian, taruhlah dalam hati kami hati yang rela untuk melayani. Sebagai penutup Kisah Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya begini, ketika kita udah siap untuk memberitakan firman Tuhan di lingkungan inti kita, di dalam rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, itulah ladang kita. Ketika kita keluar sedikit, kita ada ipar kita, ada mantu kita, ya, ada sepupu kita, ada saudara jauh kita. Itulah ladang kita. Lebih jauh lagi tetangga kita, orang-orang yang tidak kita kenal, kan? Bahkan sampai ke ujung orang-orang yang kita kenal, yang mempunyai prinsip yang berbeda, ya, kepercayaan berbeda. Itulah ladang kita. Dimanapun kita berada, ada di rumah, ada di pekerjaan, ada di tempat studi, tempat kuliah, dimanapun berada kita, disitulah ladang kita. Saatnya kita harus tetap menyampaikan firman Tuhan, ya, firman Tuhan dalam bentuk yang real, ya, yang memberikan hal yang terbaik, memberikan kasih, ya, memberikan teguran, memberikan saran. Itu udah merupakan satu pemberitaan yang baik, ya. Bukan hanya dengan perkataan, tapi perbuatan kita aja nggak usah kita
banyak bicara, itu udah bisa kelihatan mencerminkan Kristus di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada malam hari ini tetaplah semangat, tetaplah kuat, tetaplah menjadi pemberita firman Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Taruhlah di dalam hati kami Tuhan roh yang mau melayani Tuhan, roh yang mau memberitakan firman Tuhan. Kami tidak takut, kami akan terus memberitakan Injil, dan kami tidak akan diam Tuhan. Selama dunia masih ada nih Tuhan. Paulus berkata, Tuhan, selama aku hidup, aku akan bekerja dan menghasilkan buah. Itulah Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menumbuhkan kami untuk kami tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini hari keempat ya, kita sudah ikut ibadah dalam rangkaian 10 hari doa Pentakosta. Besok kita akan jumpa lagi di ibadah Pentakosta hari ke-5 di ibadah pagi lawatan Tuhan jam 8 pagi. Sebelum kita menutup, saya akan berdoa syafaat. Nanti doa penutupan saya, doa berkat juga akan saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Seluruh tim Mitra Dana, Mitra Doa, dan Mitra Misi, yuk sama-sama kita berdoa, dan semua jemaat diberkati Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, kami berdoa mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Secara khusus sama berdoa buat bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sipil, militer Tuhan. Di berbagai tempat Tuhan, kami percaya Tuhan ada banyak gereja-gereja Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak misionari-misionari yang memberitakan Injil Tuhan. Pakai mereka secara luar biasa untuk memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ini akan diluputkan dari segala bencana, diluputkan dari segala pergolakan-pergolakan politik yang makin memanas menjelang pemilu 2024 nanti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tetap memberkati bangsa kami, melindungi bangsa kami Tuhan, menjauhkan dari segala hal-hal yang jahat, rekayasa kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh agamawi yang menyimpang, bahkan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan bangsa kami. Kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap para pemimpin bangsa kami yang saat ini memimpin, Tuhan pakai dengan luar biasa, berikan kebijaksanaan, keadilan dalam memimpin bangsa ini, sehingga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat pos-pos pelayanan misi kami Tuhan, baik itu Bapak Tata di Ciparai Tuhan, Bapak Saiful di Tanjung Sari Tuhan, Bapak Yan Paltu Perisa Tuhan, Bapak Altubir Tuhan ada di Palu dan kota Kepulauan Aru Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai luar biasa mereka sebagai alat di dalam tangan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan yang menaungi mereka Tuhan, pakai kami sebagai alat tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mau untuk memperoleh banyak jiwa-jiwa Tuhan. Segarkan mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar roh menyala-nyala dalam kehidupan mereka Tuhan. Bu Hana Suparmi di Sebetung, Kalimantan Barat Tuhan, juga Bapak Rizal Tuhan di Kepulauan Maluku Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Bapak Stephen Sanaladi di Fak-Fak juga Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan sedang masa pemulihan akibat sakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menerus Tuhan pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan setiap daerah-daerah yang kami akan adopsi, daerah yang kami naungi Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kota-kota lain di Sumatera Tuhan yang pernah juga kami datangi, di daerah Sungai Burung, di Rumbia Tuhan, di Pringsewu juga Tuhan, di Jawa Tengah, semuanya Tuhan pakai dengan luar biasa hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau tetapkan, Engkau percayakan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami persembahkan segala hidup kami Tuhan sebagai belas kasihan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini hamba yang diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, mari kita angkat tangan dua-dua, kita menerima berkat rasuli. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.